Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan ba'da subuh ini di Masjid Kubah 9 Al-Muhajirin. Kita bisa bareng-bareng belajar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan forum kita forum yang diberkahi. Dan sebagaimana yang disampaikan dalam poster pengumuman, kita akan membahas tentang sebuah cuplikan kisah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di surat Al-Kahfi, yaitu kisah pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana dalam keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa surat Al-Kahfi diturunkan oleh Allah beberapa waktu menjelang hijrah, dan hijrahnya sahabat salah satu di antara ujian yang besar bagi kaum muslimin, karena mereka akan meninggalkan kampung halaman, mereka akan kehilangan properti, mereka kehilangan rumah, kehilangan tanah, aneka harta, bahkan kehilangan anggota keluarga. Sehingga dalam suasana itu dibutuhkan penguatan yang lebih. Kita saja bisa melihat ada orang yang ketika diajak hijrah hanya kehilangan pekerjaan, sumber pendapatan, pertimbangannya jauh. Kalau saya harus meninggalkan pekerjaan ini, nanti saya harus kerja apa? Kalau saya harus meninggalkan sumber pendapatan ini, saya harus nyari apa lagi? Itu pertimbangannya lama. Bagaimana lagi ketika dia hijrah dan kehilangan semua yang dia miliki? Karena orang musyrikin, mereka tidak ridho kalau kaum muslimin meninggalkan kota Mekah menuju Madinah dengan membawa hartanya. Banyak di antara mereka yang dihadang dan dirampas, dirampok harta yang mereka miliki. Karena itu mereka butuh penguatan, dan penguatan itu adalah surat Al-Kahfi. Sehingga Nabi SAW menyebutkan bagaimana pengaruh dari surat Al-Kahfi. Beliau mengatakan, man hafidha 10 ayatin min suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi, maka dia akan dijaga dari fitnah Dajjal. Sebab ujian Dajjal itu ujian duniawi. Sejauh mana orang lebih milih antara cinta dunia dengan memilih mencintai agama dan menjaga agamanya, maka butuh penguatan, dan penguatan itu ada di surat Al-Kahfi. Para ulama menjelaskan kenapa surat Al-Kahfi bisa memberikan pengaruh penguatan mental ketika seorang hamba mendapatkan ujian dunia. Di surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 4 kisah. Yang kisah ini pelajarannya mengarah kepada penguatan bagaimana seseorang agar berani meninggalkan dunianya demi menjaga agamanya. Yang pertama adalah kisah Ashabul Kahfi, dan ini ada di bagian awal dari surat Al-Kahfi. Kita tahu dalam kisah Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda dia meninggalkan kampung halamannya hanya dengan membawa bekal beberapa uang yang mereka sebut warik. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi. Tunjuklah salah seorang di antara kalian dengan membawa warik. Warik itu uang yang berbahan perak, artinya dirham. Sehingga harta yang mereka bawa tidak banyak. Kemudian mereka menyelamatkan dirinya lalu istirahat di dalam gua, sampai kemudian tidur selama sekian ratus tahun sebagaimana yang Allah ceritakan. Ini memberikan pelajaran. Sebelum kalian
Ada orang yang rela meninggalkan keluarganya, rela meninggalkan anak dan istrinya dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya, walaupun dia hanya membawa hanya bagian sedikit dari harta yang dia miliki. Maka ini menunjukkan bahwasanya agama lebih tinggi untuk diselamatkan dibandingkan yang lainnya. Jika orang ketika beragama dia tidak bisa mendapatkan kebebasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran dari kisah Ashabul Kahfi. Dan ketika sebuah perjuangan itu ada pendahulunya, maka akan terasa lebih ringan dan orang punya panduan. Dulu sudah ada orang yang berhasil, masa kamu tidak bisa menirunya? Demikian kurang lebih hikmah dari kisah Ashabul Kahfi. Kemudian cerita yang kedua adalah permisalan yang dibuat oleh Allah tentang sahibul jannatain. Ada orang yang memiliki dua kebun yang sangat bagus. Di tengah kebun itu ada sungai, dan saking cintanya dia terhadap harta yang dia miliki sampai menyebabkan dia kufur, sehingga sampai dia mengatakan ma'adhunnu an tabida hadhihi abada. Ketika dia masuk ke dalam kebunnya, dia merasa ujub dengan hartanya, lalu dia mengatakan, saya menyangka nampaknya kebunku ini tidak akan bakal binasa. Dia merasa bahwasanya harta yang dia miliki akan selalu bertahan dan tidak akan binasa. Kadang ada sebagian orang yang ketika dia punya sebuah perusahaan, lalu dia memandang perusahaan itu sangat sehat, karyawannya bagus, timnya bagus, sistem keuangannya bagus, semuanya bagus. Dia merasa perusahaannya sangat sehat. Dalam pikirannya dia punya anggapan, nampaknya perusahaan saya ini tidak akan sampai rugi, tidak akan hancur sampai sekian turunan, sehingga dia ujub dengan perusahaannya. Kurang lebih si pemilik kebun itu seperti itu. Maka dalam posisi demikian, ketika dia ujub dengan hartanya dan merasa hartanya akan selalu bertahan, Allah Subhanahu wa taala membinasakan hartanya, sehingga saat kebunnya itu hancur, kebunnya roboh, tidak ada yang bisa dia miliki sama sekali. Maka demikian pula Allah kuasa bagi mereka yang lebih memilih hartanya dibandingkan agamanya. Dalam sekejap Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghilangkan harta itu. Yang ketiga, kisah pertemuan Musa dengan Khidir. Dalam kisah ini diawali oleh sebuah khutbah yang pernah disampaikan oleh Musa di tengah Bani Israel. Lalu kemudian salah satu di antara jamaah bertanya, siapakah orang yang paling berilmu di muka bumi? Musa kemudian menjawab, akulah yang paling berilmu. Dia tidak mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Musa diuji oleh Allah dengan Allah firmankan bahwa ada di sana orang yang lebih berilmu dibandingkan kamu. Akhirnya Musa ingin ketemu orang itu, dan Musa melakukan perjalanan yang sangat jauh bersama dengan pembantunya yang bernama Nabi Yusha bin Nun. Dan ini memberikan pelajaran bahwa dimanapun manusia muslim itu berada, sudah selayaknya dia berpindah ke sumber ilmu. Seorang nabi, ketika ada orang yang dia lebih berilmu di sebagian keadaan, beliau datang ke sana untuk belajar. Apalagi manusia biasa yang mereka tidak mendapatkan wahyu. Maka jika nabimu sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah pindah ke kota Mekah, sudah selayaknya kalian mendekat ke sumber ilmu untuk bisa belajar lebih banyak, pindah dari Mekah menuju Madinah, sehingga seharusnya kalian pindah hijrah bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran dari kisah pertemuan Musa dengan Khidir, bahwa sudah selayaknya seorang muslim mendekat ke majelis ilmu walaupun harus dengan safar. Kisah yang keempat adalah kisah Dzulqarnain di bagian akhir dari surat Al-Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada Dzulqarnain
sehingga seluruh daratan dari mulai ujung timur sampai ujung barat. Saat Dzulqarnain mendatangi wilayahnya yang paling timur, beliau melihat matahari terbit dari laut. Saat beliau mendatangi wilayahnya paling barat, beliau melihat matahari tenggelam di laut. Sehingga seluruh daratan di bawah kekuasaan Dzulqarnain. Artinya ini memberikan pelajaran, mudah bagi Allah untuk mengembalikan tanah ini ke tangan kaum muslimin, meskipun sebelumnya sempat diambil dan dirampas oleh orang-orang kafir. Dan janji Allah benar, pasca Fathu Mekah, kota Mekah kembali ke tangan kaum muslimin, padahal sebelumnya dirampas oleh orang musyrikin. Akan ada waktunya tanah Palestina kembali ke tangan kaum muslimin, sebagaimana akan ada waktunya tanah yang dikuasai oleh orang Syiah akan kembali kepada kaum muslimin. Dan kita butuh untuk bersabar menantikan perjuangan mereka yang saat ini sedang berjuang. Baik, dengan 4 modal kisah ini memberikan semangat bagi siapapun. Kalian tidak perlu takut untuk hijrah, karena Allah zat yang maha kuasa. Kalaupun bapak ibu kehilangan sebagian sumber pendapatan, masih ada banyak peluang-peluang yang lain yang bisa kalian cari ketika kalian hijrah meninggalkan sesuatu yang haram. Baik, selanjutnya kita akan membaca lebih detail tentang kisah Nabi Musa bertemu dengan Khidir. Disebutkan dalam hadis yang cukup panjang di Sahih Bukhari dari seorang ulama tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair, siapa beliau? Salah satu murid seniornya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sa'id bin Jubair mengatakan, qultu li Ibni Abbas, aku pernah menyampaikan kepada Ibnu Abbas, inna Naufan al-Bakali yas'um anna Musa sahibal Khadir laisa huwa Musa Bani Israel, innama huwa Musa akhar. Ada seorang yang bernama Nauf al-Bakali. Nauf al-Bakali ini salah seorang tokoh tabi'in yang tinggal di daerah Irak, dan dia punya anggapan bahwa Musa yang ketemu Khidir itu bukan Musa Bani Israel, tapi Musa yang lain. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas mengatakan, kadzaba adullah, berdusta musuh Allah itu. Dan ini maksudnya adalah bagaimana Ibnu Abbas memberikan hardikan yang keras bagi orang yang bicara salah dalam masalah agama. Meskipun Nauf al-Bakali ini bukan seorang yang kafir, beliau seorang muslim, muslim yang baik. Bahkan sebagian ulama menyebut dia alim, dia termasuk orang yang berilmu. Haddatsana Ubay bin Ka'ab. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, saya mendapatkan informasi, saya mendapatkan riwayat dari Ubay bin Ka'ab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kisah Musa dengan Khidir. Anna Musa qama khatiban fi Bani Israel, bahwa Nabi Musa pernah berkhutbah di hadapan Bani Israel. Fasuila ayyun nasi a'lam, lalu beliau ditanya, siapakah manusia yang paling berilmu? Faqala, kemudian Nabi Musa mengatakan, aku. Fa'ataballahu alaihi, lalu Allah Ta'ala menegur Musa, idh lam yaruddal ilma ilaih, karena Musa tidak mengembalikan pengetahuan itu kepada Allah. Dan ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, babun istihbabur raddi ila ilmillah idza su'ila ayyun nasi a'lam. Beliau sebutkan jadi judul bab, apabila orang itu ditanya siapakah yang paling berilmu, maka dia harus mengembalikan kepada Allah. Dalam arti dia menjawab wallahu a'lam, karena hanya Allah yang tahu siapa yang paling berilmu. Dan beberapa tulisan
dari sebagian tokoh di Indonesia terkadang berlebihan dalam memuji salah satu tokoh yang lain, sehingga menyebut puncak yang paling berilmu, tidak ada lagi yang menandingi beliau, dan seterusnya. Saya pernah baca salah satu tulisan tokoh memuji Al-Hafidz Ibnu Hajar, tapi berlebihan. Memang kita akui Al-Hafidz Ibnu Hajar berilmu, tapi kalau sampai dikatakan tidak ada yang lain yang lebih berilmu daripada dia, puncak dalam masalah ilmu, nah ini pujian yang berlebihan. Sehingga berikan pujian sewajarnya. Dan kalau kita mau menyatakan siapakah yang lebih berilmu, kembalikan kepada ilmu Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Musa ketika ditanya, siapakah manusia yang paling berilmu? Dia jawab, aku. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala lahu, lalu Allah berfirman kepada Musa, bala, inna li abdun bimajma'il bahrain. Aku punya seorang hamba yang dia tinggal di Majma'ul Bahrain. Di mana Majma'ul Bahrain? Ada banyak versi yang dijelaskan oleh para ulama, namun semuanya berita Israiliyat, artinya tidak didukung oleh dalil yang valid. Yang jelas penyebutan di Al-Quran Majma'ul Bahrain, lokasi itu bernama Majma' Al-Bahrain. Huwa a'lamu minka, dan dia lebih berilmu dibandingkan kamu. Qala, kemudian Musa bertanya kepada Allah, ay Rabbi wa man li bihi, ya Allah, bagaimana caranya aku bisa ketemu dengan dia? Qala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, ta'khudhu hutan fataj'aluhu fi miktal haitsuma faqattal hut fahuwa thamma. Kamu bawa ikan, tentu saja ikan yang sudah mati ya. Yang dimaksud bawa ikan di sini maksudnya adalah ikan yang sudah mati. Nanti ketika ikan itu hilang, ikan itu lari, maka dia ada di sana. Akhirnya Musa alaihissalam berangkat dan beliau membawa ikan sebagai bekal. Wa akhadha hutan faja'alahu fi miktal. Kemudian Musa membawa ikan, kemudian ditaruh di dalam keranjang. Tsumman talaqa huwa wa fatahu Yusha bin Nun. Kemudian beliau berangkat bersama dengan pembantunya yang bernama Yusha bin Nun. Yusha bin Nun, Yusha bin Nun bin Arfuthah bin Yusuf. Sehingga beliau keturunan Nabi Yusuf. Sehingga ini bukan budak. Fata di sini maksudnya bukan budak, namun muridnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dan beliau merupakan keturunan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Tayyib. Wa akhadha hutan faja'alahu fi miktal. Musa kemudian membawa ikan lalu ditaruh di keranjang. Kemudian beliau berangkat bersama dengan murid beliau yang bernama Yusha bin Nun. Hatta idza ataya sakhrah, sampai kemudian mereka melakukan perjalanan yang jauh hingga tibalah mereka di sebuah sahrah, batu besar. Wada'a ru'usahuma faraqada Musa wattarabal hutu fakharaja. Kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam beristirahat, mereka keduanya tidur. Faraqada Musa, Musa tertidur. Wattarabal hutu fakharaja. Tiba-tiba ikan yang berada di keranjang tadi bergerak-gerak lalu berhasil keluar. Fasaqata fil bahri fattakhadha sabilahu fil bahri saroba. Kemudian ikan tadi bergerak terus sampai mengenai air laut dan dia mengambil jalan di air laut. Dalam posisi Musa tidak sadar. Musa enggak tahu karena beliau dan Nabi Yusha dalam posisi sedang tidur. Akhirnya ketika mereka selesai tidur, fantalaqa, mereka melanjutkan perjalanan. Yamshiyani baqiyata lailatihima wa yaumahuma. Mereka bangun di waktu malam, kemudian mereka melanjutkan perjalanan di sisa malamnya. Sehingga Musa alaihissalatu wassalam ketika istirahat, beliau bangun sebelum subuh, sebelum terbit fajar. Beliau bangun masih di waktu bagian akhir malam. Yamshiyani baqiyata lailatihima wa yaumahuma. Mereka berjalan di sisa waktu malam dan siang harinya.
hatta idza kana minal ghaddi qala li fatahu. Ketika di pagi hari Musa kelelahan, beliau mengatakan kepada pembantunya, atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Coba keluarkan bekal makanan kita. Kita sudah kelelahan dalam safar ini. Walam yajid Musa, kemudian dikeluarkanlah perbekalan tadi, ternyata ikannya sudah enggak ada. Qala lahu fata, maka si pembantunya ini mengatakan, ara'aita id awayna ila sakhra fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkura. Ingat enggak Anda saat kita berada di batu besar tadi, waktu kita istirahat, saya lupa untuk ngecek ikan, saya lupa untuk memeriksa ikan, dan ternyata ikan itu sudah hilang, dan aku lupa untuk memberitahu kepada Anda, wa ma ansanihi illa syaitan, dan tidak ada yang membuat aku lupa kecuali setan. Sehingga kalau sebuah perbuatan di mana orang itu tidak salah, maka tidak perlu saling menyalahkan, salahkan setan. Nah, kalau yang disalahkan setan kan selesai urusan, ya. Baik. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana pelajaran ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam pada waktu beliau berhasil untuk menjadi penguasa di kota Mesir. Lalu datanglah saudara-saudaranya. Sebagaimana kisah yang panjang sampai akhirnya saudaranya ini tahu bahwasanya penguasa yang ada di hadapannya adalah Yusuf. Yusuf memberi maaf kepada saudaranya. Bagaimana cara Yusuf memberi maaf kepada saudaranya? Kita kadang dizalimi oleh orang lain, lalu yang bersangkutan minta maaf. Kadang kan ada orang itu yang belum merasa puas kalau tidak menyebut kesalahan dia. Iya, dulu kamu pernah jahat sama aku, kamu ini, kamu ini, kamu ini, kamu ini, sekarang saya maafkan. Nyebut dulu baru memaafkan. Tapi Yusuf alaihissalatu wassalam tidak demikian. Waktu saudaranya minta maaf kepada Yusuf dan Yusuf memaafkan, apa yang boleh katakan? Mim ba'di an nazaqa syaitanu baini wa baina ikhwati. Dulu setan sempat menggelincirkan kita sehingga hubungan aku dengan saudaraku sempat retak. Yang disalahkan siapa? Setan. Biar yang berlalu sudahlah jadi kenangan masa silam yang terlupakan, maka enggak usah diingat-ingat lagi, enggak usah disebut-sebut lagi. Yang disalahkan setan. Iya, dulu kita pernah digelincirkan oleh setan, makanya kita pernah retak hubungan. Padahal asalnya apa? Tindakan zalim besar yang dilakukan oleh saudaranya Yusuf. Tapi cara beliau memaafkan, yang disalahkan setan. Nabi Yusuf mengatakan, wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah, dan aku tidaklah lupa kecuali karena setan, sehingga aku tidak ingat. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, dan ikan itu mengambil jalannya di laut ajaban, dengan cara yang mengherankan. Sudah mati kok bisa lompat-lompat, dan itu bagian dari mukjizat yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakana lil huti saraban walahu ma'ajaba, ikan itu menempuh jalan di laut dan mereka keduanya terheran. Qala lahu Musa, kemudian Musa mengatakan kepada pembantunya, dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Itulah yang kita cari, tempat itulah yang kita cari. Akhirnya mereka kembali mengulang perjalanan sebelumnya. Fartadda ala atharihima, mereka kembali menyusuri athar keduanya. Athar itu apa? Jejak. Athar artinya jejak. Menyusuri jejak keduanya, qasasan, kembali sebelumnya. Disinilah kita lihat kata qasas itu artinya kembali sebelumnya. Maka kisah, dia mereview kejadian yang dulu pernah terjadi. Raja'a yaqussani atharahuma, mereka kembali menyusuri
jejak yang sudah mereka lewati, hatta intahaya ila sahra, sampai mereka tiba di batu besar tempat istirahatnya. Disitulah kemudian Musa bertemu dengan orang saleh. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Di tempat itu mereka ketemu dengan abdan min ibadina, salah satu di antara hamba kami. Siapa itu? Khidir. Bagaimana sifat Khidir? Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami berikan rahmat kepada Khidir. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepada Khidir ilmu dari kami. Dan hamba diajari ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dari Allah, berarti itu bentuknya wahyu. Maka ini indikasi bahwasanya Khidir adalah seorang nabi. Dan di bagian akhir kisah, ketika Khidir menceritakan sebabnya, kenapa beliau melubangi perahu, kenapa beliau membunuh anak, dan kenapa beliau membangunkan tembok, selesai Khidir menyebutkan ceritanya, menyebutkan alasannya, Khidir mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri, aku tidaklah lakukan ini atas inisiatif pribadi. Wa ma fa'altuhu an amri, artinya aku lakukan ini murni perintah dari Allah, murni karena wahyu dari Allah. Sehingga Khidir adalah seorang nabi dan bukan sebatas wali. Baik, dari sinilah jamaah yang dimuliakan Allah, gabungan dua sifat ini luar biasa. Atainahu min ladunna ilma wa 'allamnahu min ladunna ilma. Beliau punya sifat rahmat, dan yang kedua punya ilmu. Inilah gambaran seorang dai yang ideal, punya kasih sayang terhadap masyarakat, sehingga dengan bekal kasih sayangnya itu, dengan sifat kasih sayangnya itu, maka dia akan memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya. Dia akan sampaikan penjelasan untuk menyelamatkan masyarakatnya dari bahaya akhirat. Dia akan sampaikan kepada masyarakat dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan, disebabkan karena rahmat. Yang kedua, ilmu. Dengan bekal ilmu, dia bisa menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Maka dua ini bekal orang yang mau ikut terjun di dunia dakwah, punya rahmat dan punya ilmu. Ada yang dia punya ilmu tapi gak punya rahmat, galaknya luar biasa, akhirnya dihindari sama orang. Ada yang punya rahmat tapi dia gak punya ilmu, akhirnya serba permisif, gak apa-apa, itu boleh, sampai kebablasan. Tapi yang ideal dua ini, dia punya rahmat dan punya ilmu. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmat untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat yang lebih. Allah Ta'ala berfirman, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Disebabkan rahmat dari Allah, wahai Muhammad, engkau bisa bersikap lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu bersikap keras, kamu kasar kepada mereka, maka mereka akan bubar menjauh darimu. Sehingga meskipun Nabi SAW dihina, dicela, diejek ketika berdakwah, tapi kasih sayang beliau tidak hilang. Sehingga saat beliau menyampaikan tetap dengan lemah lembut, walaupun beliau disikapi kasar. Saat beliau menyampaikan, beliau sampaikan dengan halus, walaupun beliau disikapi dengan keras. Demikianlah rahmat yang mendominasi seorang hamba. Maka ini butuh kesabaran. Sehingga kalau orang misalnya, Pak, saya ingin terlibat dalam dunia dakwah, lalu dengar omongan orang lain celekit, nggak kuat, mutung, akhirnya ngomong kasar, nggak cocok kamu ada di sini, minggir saja, jangan ada di sini. Sebab dakwah itu modal terbesarnya diantaranya adalah rahmat dan ilmu. Baik. Fa idza rajulun musajjan bi thawbin. Musa melihat ada orang yang memakai baju yang lebar.
Fasallama Musa faradda alaihi. Kemudian Musa menyampaikan salam dan orang itu pun menjawab salamnya Musa. Faqala anna bi ardikas salam. Lalu Khidir mengatakan, dari daerah mana kamu kok sampai menyampaikan salam? Karena di zaman itu tidak ada orang yang menyampaikan salam kecuali mereka yang kenal dengan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak semua daerah tersentuh dakwah Islam ketika itu loh Pak, di zaman Khidir dan Musa tidak semua daerah tersentuh dengan dakwah Islam. Qala, maka beliau mengatakan, ana Musa, aku adalah Musa. Qala, Khidir bertanya, Musa Bani Israel, Musa Nabi Bani Israel? Qala na'am, jawab Musa, iya. Dan ini menunjukkan bahwasanya informasi tentang Musa yang merupakan nabinya Bani Israel sudah dimiliki oleh Khidir, sehingga Khidir tahu di tengah Bani Israel ada seorang nabi yang bernama Musa. Ataituka litu'allimani mimma ullimta rusyda. Aku datang kepada Anda untuk belajar kepada Anda ilmu yang Allah ajarkan kepada Anda. Qala, maka Khidir mengatakan, ya Musa, inni ala ilmin min ilmillah allamanihi Allahu la ta'lamu wa anta ala ilmin min ilmillah allamakahu Allah la a'lamu. Wahai Musa, aku punya ilmu yang Allah ajarkan kepadaku yang kau tidak tahu, dan kau punya ilmu yang Allah ajarkan kepadamu yang aku tidak tahu. Karena dua-duanya nabi dan Allah kasih wahyu yang berbeda. Khidir punya wahyu sendiri, Musa punya wahyu sendiri. Siapa yang ngajari? Allah Azza wa Jal, karena sumber ilmu Allah, sehingga manusia tahu, dia ngerti karena Allah yang ngasih. Qala, kemudian Musa mengatakan, hal attabi'uka, boleh enggak saya mengikuti Anda? Qala, maka Khidir mengatakan, innaka lan tastati'a ma'ya sabra, kau enggak bakalan bisa sabar kalau ngikuti aku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, bagaimana mungkin kau bisa bersabar sementara kau tidak tahu ilmunya? Karena begini jamaah, sabar itu pemicunya adalah yakin. Sabar itu pemicunya adalah yakin. Kalau orang nggak punya yakin, dia nggak sabar. Makanya manusia butuh penguatan yakin agar kekuatan sabarnya muncul. Sebagai contoh misalnya, ada orang kena musibah, lalu kemudian pada saat dia kena musibah sedih ya, sedih, dia mungkin nangis, dia mungkin sangat sedih. Orang ngasih pendekatan, dia mendekat kepada orang ini, ngasih nasihat, sabar, insya Allah ada pahalanya, nanti akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Kalimat akan ada pahala, Allah ganti dengan yang lebih baik, berangkat dari apa ini? Iman. Karena dia punya iman, dan iman timbul tenggelam, yakin itu timbul tenggelam, kadang naik kadang turun. Maka saat ada insight, ada masukan, ada nasihat dari orang, dia muncul, sehingga hawa nafsunya tertutup. Tapi ketika nggak ada masukan, nggak ada bisikan yang baik, yakin itu turun, maka yakin naik turun. Makanya saat ada orang kena musibah, kita dianjurkan ngapain Pak? Memberikan tasliyah, memberikan penguatan kepadanya, ngasih nasihat, nggak usah terlalu bersedih, nanti akan Allah gantikan dengan yang lebih baik. Nabi SAW ajarkan untuk baca doa apa? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, berikanlah pahala untuk musibah yang aku alami, biar kuat ini, sehingga dia bisa sabar, tenang, nggak sia-sia, ini ada pahalanya. Kalau orang nggak punya iman, diberitahu seperti itu, sabar, nanti dapat pahala. Aku non muslim ya mas. Mental itu nasihat Pak. Kenapa? Dia nggak punya iman. Tapi ketika dia punya iman, Anda kasih nasihat, imannya terbit. Iya, iya. Kemudian dikasih yakin lagi, nanti akan ada gantinya yang lebih baik, makin kuat imannya. Karena sabar itu faktornya yakin. Ketika orang yakin, dia sabar.
Saya sangat yakin ya, kok sangat yakin. Misalnya Bapak ya, Anda bangun malam jam 3, jam setengah 4, jam sekian. Bagi orang yang tidak punya harapan pahala, mau nggak ngelakuin kayak gitu Pak? Mau Pak? Mau Pak, dia ngejar gaji Pak. Yang berangkat dari Kerawang, dari Bekasi, kereta jam 3, dia bangun jam berapa? Jam 2. Sudah antri di stasiun untuk naik kereta sampai di Gambir jam 7. Langsung berangkat ke kantor masing-masing. Ngejar apa itu? Ngejar apa? Gaji. Andai kan perusahaan yang hoax misalnya, zong, nggak ngasih apa-apa, mau nggak dia kayak gitu? Nggak mau. Tinggal di Kerawang, berangkat dari rumah jam 2, naik kereta jam 3, sampai di Gambir jam 7, lalu mereka kerja. Karena sebuah harapan yang tertanam dalam keyakinannya, dia yakin capek saya ini akan dibayar akhir bulan. Andaikan itu zong gimana? Hah? Nggak mau. Maka orang muslim mau puasa, mau ibadah, tengah malam dia ngantuk, dia mau bangun, dia mau lelah, karena dia yakin nanti ada pahalanya. Andaikan janji itu zong gimana? Keyakinan Anda akan hilang. Tapi karena kita punya iman, kita yakin pasti dapat bagi mereka yang sungguh-sungguh untuk mencarinya. Baik. Namun dan keyakinan itu muncul karena pengetahuan. Keyakinan itu muncul karena pengetahuan. Sehingga kalau nggak tahu, nggak yakin. Kalau nggak yakin, nggak sabar. Contoh sederhana ya. Bapak tunggu saja, nanti insya Allah kendaraannya akan datang. Kapan? Nggak tahu kita Pak. Pesawat delay ya. Ini delay sampai kapan Mas? Nggak tahu Pak. Wallahu a'lam. Anda sebagai penumpang sudah tiba di bandara, kemudian ada info Pak, ini ada kesalahan operasional. Ya. Alasannya kan cuma satu ya, due to operational reason. Itu saja alasannya. Karena kesalahan operasional, pesawat Bapak delay. Berapa lama Pak delaynya? Nggak tahu Pak. Nggak tahu, Anda disuruh istirahat di bandara. Datang lagi ke petugas. Kapan Mas? Kurang berapa lama? Nggak tahu ya Pak. Dikasih makan nggak? Nggak tahu Pak. Semua serba nggak tahu. Bisa sabar nggak? Menantikan sesuatu yang Anda nggak tahu, nggak sabar. Ini ada pesawat penggantinya nggak Pak? Nggak tahu. Itulah sabar dalam posisi orang nggak tahu, nggak bakalan bisa Pak. Makanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, setingkat Nabi, dikatakan oleh Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Kau nggak bakalan bisa sabar bersamaku. Bagaimana mungkin kau bisa sabar sementara kau nggak tahu? Anda saya kasih pengumuman tapi nggak jelas. Sabar Pak ya, insya Allah Bapak berangkat umroh gratis. Yang benar wallahu a'lam. Anda nggak bakalan sabar, akhirnya Anda lupakan. Baik. Fantalaqa, kemudian Musa alaihissalatu wassalam mengatakan, insya Allah kau akan jumpai aku dalam posisi bersabar. Satajiduni insya Allahu sabiran. Insya Allah kau akan jumpai aku sebagai orang yang sabar. Maka berangkatlah Musa bersama Khidir. Ujian yang pertama di sini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fantalaqa yamshiyani ala sahilil bahri. Mereka berjalan di tepi laut. Famarrat bihima safinatun kallamuhum an yahmiluhum. Tiba-tiba ada perahu yang lewat, lalu Khidir mengajak bicara kepada penumpang perahu itu agar mereka boleh ikut naik di perahu tadi. Fa'araful Khadira fahamaluhu bighairi naulin. Mereka kenal Khidir. Itu Khidir ahli ibadah, orang soleh di tengah kita. Perahu tadi pun merapat ke darat dan mereka diizinkan naik min ghairi naulin, tanpa bayaran, gratis.
Falamma raqiba fis safinati ja'a usfurun fawaqa'a ala harfis safinati fanaqara fil bahri naqratan aw naqratain. Ketika mereka sedang naik perahu, tiba-tiba ada burung kecil lalu hinggap di perahu tadi. Setelah itu dia terbang sambil ngambil air laut di paruhnya. Dia terbang tapi sebelumnya mengambil air laut di paruhnya, terus dia terbang. Faqala lahu Khidir, kemudian Khidir mengatakan, wahai Musa, ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmillah illa ma naqasa hadzal usfur biminqarihi minal bahri. Wahai Musa, perbandingkan ilmuku dan ilmumu dibandingkan dengan ilmu Allah, itu seperti air yang diambil oleh paruhnya burung tadi dibandingkan dengan air laut. Setetes dibandingkan dengan air laut, nggak ada bandingannya, terlalu jauh selisihnya. Tiba-tiba Khidir mengambil kapak, fanaza'a lauhan, lalu dia ngapak, beliau memecah dak perahu tadi. Falam yafja Musa illa waqad qala'a lauhan bil qaddum. Musa kaget karena Khidir berhasil membongkar satu perahu, itu kan bentuknya lapisan-lapisan ya, lauhan, lapisan-lapisan. Satu lapis ini berhasil dibongkar oleh Khidir. Faqala lahu Musa, maka Musa mengatakan, ma sana'ta, apa yang kamu lakukan? Qaumun hamaluna bighairi naulin amatta ila safinatihim fa kharaqtaha litughriqa ahlaha. Ada orang yang sudah ngasih perbuatan baik sama kita boleh naik ke perahu ini gratis, nggak perlu bayar. Tiba-tiba kau bongkar perahu ini, kau bolongi perahu ini untuk menenggelamkan orang yang berada di atasnya. Laqad ji'ta syai'an imra, kau melakukan hal yang besar, kesalahan yang besar. Qala, maka Khidir mengatakan, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Aku kan sudah ngomong, kau nggak bakalan bisa sabar. Perjanjian kita jangan tanya sampai seluruh urusan beres. Maka Musa menyampaikan udzur dengan lupa. Beliau mengatakan, qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Baik, tolong jangan hukum aku karena aku lupa. Beliau menyampaikan udzur dengan lupa. Inilah contoh ketika nggak tahu, respon seperti itu. Dan itu seorang Nabi alaihissalam dengan seluruh kelebihan dan kemuliaan yang beliau miliki. Namun Nabi juga manusia, sehingga ketika Allah tidak kasih bimbingan, kembali kepada aktivitas manusia pada umumnya, sehingga dia berinteraksi sebagai manusia. Nah, fakanatil ula min Musa nisyanan, kata Nabi SAW, maka alasan pertama dari Musa adalah karena lupa. Falamma kharaja minal bahri, wallahu alam kejadian selanjutnya seperti apa. Yang jelas perahu itu bolong kemudian dimasuki air dan mereka berdua berhasil keluar dari laut. Kemungkinan mereka berenang sebentar ke darat. Falamma kharaja minal bahri, setelah mereka berhasil keluar dari laut, sehingga ada kemungkinan mereka berenang ke darat. Marru bi gulamin yal'abu ma'asibyan, mereka melanjutkan perjalanan. Fantalaqa, mereka melanjutkan perjalanan sampai mereka ketemu dengan seorang anak kecil, gulam. Gulam itu anak yang belum balik, sedang bermain dengan anak-anak yang lain. Fa akhadal Khadiru bi ra'sihi faqala'ahu bi yadihi hakadha, maka Khidir memegang kepalanya terus dilepas biyadihi dengan tangannya. Teks hadisnya berbunyi kayak gitu. Faqala'ahul Khadir biyadihi hakadha, Khidir melepas kepala anak itu seperti ini. Sufyan Ats-Tsauri, perawi hadis ini, beliau menirukan gerakannya. Khadir melepas kepala anak itu, wa auma'a Sufyan bi atrafi asabihi ka'annahu yaktifu syai'an. Sufyan mengisyaratkan dengan jari-jarinya seperti orang mengambil sesuatu.
kepalanya dilepas. Wallahu a'lam. Itu yang dilakukan oleh Khidir ketika membunuh anak ini. Jadi tidak dibunuh pakai senjata, tapi diputar kepalanya terus dilepas. Ini perbuatan Nabi, Pak ya. Jangan komentar dulu, Pak. Kok aneh kayak gini. Ini realita, Mas. Anda aja nggak sabar ya. Padahal tidak mengalami kejadian, baru diceritakan kejadian. Ka'annahu yaktifu syai'an, seperti mencomot sesuatu. Faqala lahu Musa, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Loh, kamu membunuh orang yang enggak punya dosa. Bukan karena qisas, bighairi nafsin. Bukan karena qisas. Kadang-kadang qatlu nafsin bin nafsin. Ini bighairi nafsin, bukan karena qisas. Laqad ji'ta syai'an nukra. Kamu telah melakukan perbuatan yang sangat mungkar. Maka Khidir mengatakan, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku udah bilang kau nggak bakalan bisa sabar bersamaku? Allah berkehendak sesuai dengan apa yang Dia inginkan, sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, dan semuanya ada hikmahnya. Hikmah itu sampai di titik tersebut Musa belum tahu, baru akan dijelaskan oleh Khidir di bagian akhir cerita. Qala, kemudian Musa mengatakan, in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tukhatibni fala tusahibni qad balagta min ladunni udhra. Kalau nanti saya bertanya lagi, sudah, kau jangan menerima aku sebagai teman perjalanan, karena sudah 2 kali. Yang ketiga berarti tidak boleh lagi ada yang keempat. Yang ketiga ini yang terakhir. Sampai akhirnya ketemu dengan mereka memasuki sebuah kampung. Hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abau ayyudayyifuhuma. Mereka mendatangi sebuah kampung. Lalu Musa dan Khidir minta makan di kampung itu dengan izin bertamu. Boleh enggak kami bertamu di tempat Anda, barangkali ada suguhan. Satu kampung enggak ada yang mau nerima. Padahal ini 2 nabi, Pak. Bayangin ya, andaikan 2 nabi datang ke Jakarta, kira-kira gimana? Orang mukmin akan rebutan untuk menyambutnya. Di tempat kami saja kami sediakan fasilitas ini dan seterusnya. Ini datang izin bertamu untuk dikasih suguhan, nggak ada yang ngasih. Kampung paling pelit sepanjang kehidupan dunia. Tayyib. Dan kampung ini Muslim. Buktinya apa? Ada harta anak yatim yang bapaknya Muslim. Kemudian dijumpailah sebuah tembok arada yang qadda, yang mau roboh, lalu dibangun oleh Khidir. Maka Musa mengatakan, qaumun atainahum falam yut'imuna walam yudayyifuna amatta ila haitihim. Masyarakat yang sama sekali enggak gubris kita, dia enggak mau ngasih makan kita dan seterusnya, tiba-tiba kau mau-maunya membangunkan tembok gratis. Lawi takhatta alaihi ajra. Kenapa kau enggak minta upah? Maka Khidir mengatakan, hadza firaqu baini wa bainak. Dah, ini titik perpisahan kita. Karena kamu sendiri yang membatasi. Khidir tidak membatasi. Yang membatasi siapa? Musa. Idealnya demikian, Pak ya. Orang yang salah itu, ya kalau salah jangan kebangetan ya. Maka ketika dia salah, kok salah lagi, buat komitmen. Nanti kalau saya salah yang ketiga, berarti memang saya tidak berhak. Itulah komitmen. Nah, Musa menyampaikan komitmennya. Sehingga beliau ketika salah 2 kali, beliau membatasi sendiri. Nanti kalau saya salah lagi, saya sudah tinggalkan saya. Baik, di kali yang ketiga ini Musa tidak bisa sabar. Beliau komentar dengan apa yang dilakukan oleh Khidir. Sudah? Setelah itu barulah dijelaskan, saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Akan aku jelaskan penjelasan takwil dari masing-masing yang tadi kau tidak bisa sabar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai bercerita ini, beliau mengatakan, wadidna anna Musa kana sabara. Saya berharap andaikan Musa itu bisa bersabar. Faqassallahu alaina min khabariha. Maka Allah akan banyak menceritakan banyak hal yang kita tidak tahu. Tapi karena Musa nggak sabar, cuman dikasih 3 peristiwa saja.
Nabi SAW juga bersabda, yarhamullahu Musa, lau kana sabara laqussa alaina min amrihima. Andaikan Musa itu bersabar, semoga Allah merahmati Musa. Semoga Allah merahmati Musa. Andaikan beliau bersabar, tentu Allah akan banyak membongkar hal-hal yang tidak kita ketahui lebih banyak lagi. Namun hanya ditunjukkan 3 peristiwa tadi. Baik, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu syuruk ya. Anda masih bersabar? Sampai kapan Pak Ustaz? Kalau nggak tahu ilmunya, nggak sabar biasanya. Ada banyak pelajaran yang bisa kita gali dari kisah ini. Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimir Rahman, dan sudah ada yang versi terjemahannya, beliau menggali banyak sekali pelajaran dari kisah pertemuan Musa dengan Khidir. Namun ada satu catatan yang ingin kami tegaskan. Sebagian kelompok sufi mereka mengatakan wali lebih tinggi dari nabi. Wali lebih tinggi dari nabi, dengan alasan Khidir lebih tinggi dari Musa. Kenapa? Karena Khidir guru, Musa murid, dan Khidir wali, Musa nabi. Maka guru lebih tinggi daripada murid, sehingga wali lebih tinggi daripada nabi. Maka mereka punya keyakinan, kenapa wali itu boleh nggak sholat, boleh nggak puasa, boleh maksiat, dan aneka pelanggaran-pelanggaran syariat yang lainnya, karena dia lebih tinggi dari nabi, sehingga tidak harus mengikuti syariat nabi. Makanya kemudian mereka punya anggapan manusia terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang paling bawah syariat, kayak kita ini Pak ya, yang wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, dan seterusnya. Atasnya tariqat, yang sedang menjalani suluk, sehingga dia melakukan riyadhah, jalan dari Anyer sampai Panarukan ya. Gak tahu arah, sudah. Dia ada yang bertapa, ada yang dzikir-dzikir tertentu, itu namanya suluk. Kalau ini berhasil, maka nanti akan mencapai derajat hakikat. Dia sudah bisa menyendiri untuk fokus, katanya beribadah kepada Allah, sehingga tidak berinteraksi dengan yang lain. Itu fase hakikat, seperti ulat yang sedang berada di dalam kepompong. Puncaknya mencapai makrifat. Kalau sudah mencapai makrifat, boleh nggak sholat, boleh maksiat. Sudah? Paling atasnya nekat. Wah, udah kalau udah nekat bahaya ya. Baik. Nah, keyakinan kayak gini kan keyakinan sesat. Sehingga boleh nggak sholat, boleh maksiat, berarti dia sesat. Bagaimana mungkin orang boleh melakukan seperti ini? Padahal kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah sampai kapan? Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin, yaitu kematian. Baik. Terus bagaimana jawaban untuk peristiwa Khidir dan Musa? Para ulama mengatakan Khidir itu bukan Bani Israel, sehingga beliau punya syariat sendiri yang berbeda dengan syariat Musa. Begitu? Maka Khidir tidak punya kewajiban untuk taat kepada Musa, karena dia bukan umatnya Musa. Apa dalilnya? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "U'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Aku diberi oleh Allah 5 keistimewaan yang tidak dimiliki oleh para nabi sebelumku. Salah satunya adalah wa ursiltu ila kafatin nas wa bu'ithu ila kafatin nas wa lam yub'ats nabiyyun illa ila ummatihi. Aku diutus oleh Allah untuk mendakwai seluruh umat manusia, sehingga beliau adalah Rasulullah ilaikum jami'an, utusan Allah untuk seluruh umat manusia tanpa kecuali. Maka semua umat manusia ketika Nabi Muhammad SAW diutus adalah umat beliau, tidak ada yang keluar dari status umat beliau. Maka mereka semua wajib untuk mengikuti beliau. Sehingga kalau ada orang yang hidup pasca Nabi Muhammad SAW lalu dia mengklaim saya bukan umat Muhammad,
sehingga nggak boleh tidak taat kepada syariat Muhammad, keluar dari Islam, alias apa? Kafir. Begitu. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya keistimewaan, beliau diutus untuk seluruh umat manusia, sementara Musa hanya diutus untuk Bani Israel, dan Bani Israel Khidir nggak masuk, maka Khidir tidak punya kewajiban untuk taat kepada syariat Musa. Sampai di sini paham? Baik. Terus kenapa Khidir mengajar kepada Musa? Karena beliau punya ilmu yang tidak dimiliki Musa, sebagaimana Musa punya ilmu yang tidak dimiliki Khidir. Sebab Khidir ini nabi, dan antara satu nabi dengan nabi yang lain bisa jadi wahyunya beda. Khidir bukan sebatas wali, tapi beliau nabi. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, andaikan Musa sabar, akan Allah tunjukkan banyak hal melalui Khidir. Namun karena Musa tidak sabar, sehingga kejadian tadi Allah hanya membatasi di situ. Berarti Khidir dapat wahyu nggak? Dapat wahyu. Itu dalil bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan kisah Musa dan Khidir. Dan memang kalau diceritain itu nyaman ya, sehingga banyak jamaah yang merem ya, sambil liar-liar gitu kan. Itulah efek dikasih dongeng. Tapi ini kisah yang real. Baik. Selanjutnya kita berikan kesempatan sebentar ya, kepada para jamaah. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Ada pertanyaan. Ketika Nabi Musa berteriak, "Ya Hajar, wahai batu, bajuku, bajuku." Apakah Nabi Musa berharap batu tersebut tiba-tiba berhenti? Apakah Nabi Musa mengharapkan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab? Baik. Nabi Musa alaihissalam pernah meletakkan bajunya di mana? Di batu. Dan latar belakangnya begini. Bani Israel, sebagaimana karakter Bani Israel, nakal, beling, sehingga banyak nikmat yang Allah berikan kepada mereka, tapi mereka tidak pandai bersyukur dan bahkan sering melakukan hal yang aneh. Sampai begini, dulu belum ada kamar mandi seperti kita, Pak. Satu rumah punya toilet, bahkan satu kamar ada toiletnya, itu kan belakangan ya. Dulu nggak seperti itu. Maka orang kalau mandi kumpul bareng di satu kolam besar, nyemplung bareng. Itu dulu ya. Bahkan mungkin Indonesia masa silam masih seperti itu. Di zaman Bani Israel demikian. Ada yang disebut dengan hammamat, pemandian. Musa tidak pernah ikut mandi bareng-bareng. Sampai ada orang yang komentar, "Oh, Musa itu cacat kemaluannya." Musa itu cacat kemaluannya, makanya beliau malu untuk dilihat orang. Akhirnya satu ketika Allah ingin menampakkan bahwasanya tuduhan ini salah. Musa mandi, bajunya diletakkan di mana? Di batu. Nah, saat beliau mandi, tiba-tiba batu itu lari, memanggil benda. Itu boleh atau tidak? Boleh. Misalnya ada kucing lari, kucing sini kan. Itu bukan berharap pada kucing, tapi respon komunikasi. Respon komunikasi, terkadang orang berbicara dengan benda, orang berbicara dengan sesuatu. Nah, seperti Anda misalnya berbicara di depan kaca, berbicara di depan cermin, dia ngomong sendiri di depan cermin. Apakah itu berarti dia meyakini cermin ini hidup? Tidak. Itulah respon komunikasi. Dia tidak meyakini bahwasanya cermin ini bisa diajak bicara, cermin ini hidup, tidak. Tapi perasaan dia yang mengendalikan sehingga dia berbicara dengan cermin. Musa memanggil batu karena batu itu yang lari. Batu, hai batu. Ya Hajar, ya Hajar, wahai batu. Bukan karena Musa berdoa kepada batu. Gak ada unsur syirik apapun seperti itu. Baik. Seperti misalnya ya, ada mikrolet lewat, atau apa misalnya kendaraan metro mini ya. Anda nggak kenal sopirnya,
Udah? Lalu Anda ingin cari Metro Mini. Begitu lewat, Metro Mini, yang dipanggil siapa? Hah? Mobilnya atau orangnya? Mobilnya ya. Yang dipanggil mobilnya Metro Mini. Nah, supirnya sadar, balik. Apakah itu berharap kepada mobilnya? Pak, yang saya panggil mobilnya bukan Bapak. Karena komunikasi yang paling gampang adalah nyebut benda yang dia jumpai. Komunikasi yang paling gampang, dia akan menyebutkan benda yang dia lihat. Dan itu bukan berarti mengambil sebab yang bukan sebab. Sebab Musa tidak berdoa kepada batu, Musa juga tidak berharap kepada batu, namun dia manggil batu karena dia yang lari. Tadi Musa mengatakan kamu bunuh anak tanpa kisos. Apakah Musa menyuruh Nabi Khidir untuk mengikuti syariatnya? Padahal mereka beda kaum. Baik, ada syariat yang itu berlaku untuk semua Nabi. Sehingga ketika berlaku pada Nabi A, ini juga berlaku pada Nabi B. Contohnya larangan membunuh. Tidak ada syariat Nabi yang membolehkan bunuh, Pak. Semua Nabi syariatnya melarang bunuh. Sebagaimana ada kesamaan syariat dalam masalah akidah. Dalam akidah seragam semuanya. Dalam masalah hal-hal yang prinsip seragam. Zina itu tidak ada syariat Nabi yang membolehkan zina. Ada nggak syariat Nabi yang membolehkan zina? Tidak ada. Sebagaimana tidak ada syariat Nabi yang membolehkan kezaliman. Sebab Allah tersucikan dari menurunkan syariat yang isinya penyimpangan. Maka sudah menjadi kaidah umum yang namanya bunuh itu haram, kecuali jika bentuknya kisos. Bukan karena syariatnya Musa itu ada kisos. Dalam semua wahyu Nabi itu jadi syariat umum. Sehingga Musa menyampaikan, apakah kau akan membunuh nafsan zakiyatan bighairi nafsin, seorang jiwa yang tidak berdosa, dan itu tidak ada unsur kisos. Tidak ada unsur kisos menunjukkan apa? Bahwa ini sudah menjadi syariat umum. Yang namanya bunuh itu baru boleh jika alasannya karena kisos. Apakah perkara haram jadi halal di surga? Menikahi wanita lebih dari 4, ada lautan khamr, boleh ditinggalkan sholat. Di surga orang tidak beramal, sehingga di surga manusia hanya menikmati balasan. Maka saat penduduk surga, mereka masuk surga, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi ahallana daral muqamah. Segala puji bagi Allah yang telah menghalalkan untuk kita negeri keabadian. Dan pujian-pujian yang lain, dan Allah juga menunjukkan bagaimana balasan yang Allah berikan kepada ahlul jannah. Mereka disediakan sungai khamr, mereka punya bidadari yang bisa lebih dari 4, dan seterusnya. Sementara ketika di dunia ada yang boleh, ada yang dilarang. Lelaki boleh pakai sutra di mana? Di surga. Dan Allah berkehendak untuk menetapkan aturan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Allah kuasa untuk itu. Maka di waktu terlarang Allah jadikan boleh sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Wallahu a'lam. Baik, pun cekap ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan pelajaran yang bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.